Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Kita langsung saja kembali ke Dokter Elsa membahas mengenai psikoterapi dari anxiety disorder. Nah ini ya, jadi CBT tadi pasiennya diajarkan untuk mengetahui dan mengubah pikiran yang sangat mengganggu lah, yang sangat dapat membuat terjadinya serangan. Ya kalau ini sih lebih metode seperti kayak konsultasi seperti itu ya. Terus support group, ini pasien diajarkan untuk membagi isi pikiran ataupun permasalahan atau pencapaiannya. Jadi kalau ini nih kayak akan dibikin grup biasanya sih pasien sama pasien ya, pasien tapi pasien mungkin yang lain nanti akan mereka sesama sharing seperti itu, menumpahkan apa sih yang mengganggu dari pemikiran suami akhirnya di sini. Terus teknik relaksasi, pasien diajarkan teknik pernapasan dan dilatih secara rutin untuk mengurangi serangannya. Terus tadi terapi desensitisasi, pasien dipaparkan terhadap objek atau lingkungan yang ditakutinya secara perlahan. Tentunya kalau psikoterapi kita bilangnya tadi ya long terapi, long evaluasi. Jadi yang sangat disayangkan pasien-pasien kita itu biasanya dianya cuman sekali datang terus ngapain dok, saya ke sana cuman ditanya-tanya terus nggak ada hasil. Mereka padahal mungkin pertemuan pertama dokternya perlu informasi dulu dari pasiennya, baru dianalisis, baru untuk menentukan terapi apa yang tepat untuk kalau pasien. Yang non ASN kan Jadi memang nggak bisa cepat-cepat untuk menterapi pasien-pasien yang terutama yang anxiety disorder ini. Oke, selesai. Oke, selesai dokter. Bisa, cuma kan Kembali saya ke dokter Reni dulu nih, dokter Reni. Ini kalau untuk edukasi kepada pasien anxiety disorder, kira-kira sebelum mereka untuk siap terapi ke dokter atau terapi ke psikolog dan lain sebagainya yang memang ahlinya, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dokter? Jadi sebagai orang-orang yang punya kecemasan berlebihan, yang pasti yang pertama kenali terlebih dahulu gejala yang ada di diri masing-masing. Kalau dirasa gejala itu masih bisa kita atasi sendiri, kita punya solusi sendiri yang bisa ngatasinnya, ya baik. Tapi kalau misalnya udah ngalamin itu lama, solusinya nggak nemu-nemu, cemas kita udah berlebihan, udah sampai ganggu aktivitas, cari orang-orang yang bisa diajak komunikasi buat nyelesain permasalahan. Kalau misalnya belum berani untuk pergi ke dokter ya, biasanya kan orang itu punya teman dekat atau misalnya punya keluarga yang bisa diajak sharing lah terhadap apa permasalahan yang dihadapi. Dan orang-orang yang diajak bercerita pun jangan anggap sepele kayak tadi yang udah dijelasin sama dokter Elsa ya, karena mekanisme pertahanan masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang dengan masalah hal yang sepele tadi kita tuh biasa aja, kita kayak yang harusnya dia bisa dong dengan apa yang kita pikirkan, tapi belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang dipikirkan oleh dia, karena orang-orang ini banyak yang kayak nggak pakai ibaratnya logika lah ya. Kalau cowok-cowok itu kan mainnya logika semua nih, kalau cewek ini kan masih kayak ada rasa-rasanya gitu kan, perasaannya tuh masih kuat banget. Jadi harus yang punya support system yang baik juga. Kita juga harus mau membuka diri kita untuk bercerita, jangan disimpan sendiri, karena makin disimpan sendiri kitanya makin khawatir, terus bisa juga jatuh ke penyakit-penyakit gangguan yang lainnya kayak tadi tuh depresi gitu kan. Itu bisa tahap-tahapan akhirnya nanti yang kita takutkan itu adalah bunuh diri gitu kan. Nah lalu apalagi kalau misalnya udah cerita, misalnya kan udah dapat solusinya, bantu dia, bantu untuk kayak ya udah ayo ke dokter gitu kan, ayo kita cari orang yang bisa diajak buat komunikasi lebih lanjut biar dapat terapinya. Kalau misalnya belum mau ke dokter, cari psikolog. Psikolog kan banyak ya. Nah, psikolog itu kan bisa diajak cerita untuk dalam waktu yang lama nih, bisa cerita sama psikolognya terlebih dahulu, bisa dapat terapi juga nantinya dari psikolognya. Nah, kalau misalnya udah sangat mengganggu yang menurut kita kayaknya nggak bisa nih kalau cuma ini doang, butuh obat-obatannya, konsultasikan lebih lanjut, cari dokter terdekat, dokter keluarga. Biasanya kan kita punya vaskes primer tuh, mau ke puskesmas atau misalnya punya dokter pribadi sendiri atau ke klinik. Kalau nanti dari dokternya juga akan menentukan kalau memang ini orang butuh untuk penanganan
penanganan lebih lanjut ke psikiater, pasti nantinya akan dapat rujukan. Jadi jangan takut untuk S1 mengkonsultasikan ada di apapun, Uni. karena Kita lebih ada, baik kita iya, mencari kalau solusinya S2 segera dibandingkan dipendam lama dan efeknya itu akan semakin gelap. Udah dari ada. SMF. Iya. Kalau dari Dokter Elsa nih, edukasinya Swasta kan ada untuk tuh, Alpaka lingkungannya atau untuk keluarganya D3 yang udah ada, memang memiliki Poltekkes kan keluarga ada. Poltekkes yang yang anxiety negeri, disorder, dokter, karena memang support system ini sangat penting ya untuk pasien anxiety disorder. Ya, kalau saya sih kalau ada dapat Iya, nanti pasien ada yang pertanyaan cemas masuk ya, juga. gangguan Kita cemas ini ngobrol-ngobrol aja, memang Ngomong-ngobrol. keluarga lah yang sangat penting, karena keluarga yang paling dekat, keluarga yang sehari-harinya tahu ya. Jadi setidaknya keluarga Sana itu siap kemari. untuk mendengarkan keluh kesah dari pasien cemas menyeluruh ini dan bantu dia untuk lebih bisa fight, lebih bisa mencari solusi untuk dirinya, dan bantu dia juga untuk mengenali kecemasan dia ini loh. Maksudnya dia, kalau orang gangguan cemas ini dia terlalu memikirnya overthinking jauh ke depan. Jadi belum dihadapkan dia sudah jauh pikirannya ke depan ya. Jadi misalnya Berarti biasanya gelarnya juga pasien-pasien apoteker, ini kan Iya. yang Apoteker, gangguan apoteker. kecemasan Iya. ini Dari udah SPA. ada penyakitnya. Ada Bisa dua sih, kita boleh di lihat belakang, boleh misalnya di orang depan. dengan Oh. penyakit Iya, kanker, itu kan yang terdahulu. orang dengan penyakit jantung itu di depan, mempunyai bisa juga di kecemasan yang belakang. berlebih Sama dan aja bisa bisa juga sadar jatuh ke berani anxiety APTS, disorder boleh. ini kalau tidak ada dukungan keluarga. Jadi harus bisa menjaga Dulu sih seseorang 2021 keluarga saya kita baru itu, dan terutama harus bisa mendengarkan Pengalaman dulu. sebelum-sebelumnya. Jadi pendengar yang Ya, baik. Gitu. apalagi pernah di swasta Oke, juga. memang ini Berarti harus habis selesai dia menjadi itu perhatian juga ya udah dokter ya untuk pasien dan juga untuk Udah, orang-orang udah. terdekat. Enggak, Terima jadi kasih kalau Dokter kita Elsa dan ngomong juga itu Dokter di Reni karena sudah Jadi memberikan kalau yang edukasi yang D3 sangat itu penting. di Diharapkan dengan teknisnya, adanya nanti. edukasi hari Nanti ini kalau udah sekolah banyak lagi masyarakat S1 yang itu masih mendapatkan di teknis pelajaran gitu ya. dan Tapi yang udah terpenting apoteker, tidak nanti mendiagnosa baru diri dia bisa sendiri, ngomongin harus itu, penanggung jawab. dikonsultasikan dengan dokter dan spesialis. Ya, memang Saya Helda iya. Amelia Jadi undur diri, teknis kan terima kalau kasih, teknisnya. sampai jumpa.